caranya menjadi dewasa semudah mungkin. Oke, begini. Dewasa. Disebut dewasa itu seseorang apabila dia memutuskan tindakan, sikap yang baik di atas kemungkinan-kemungkinan buruk karena emosi, karena ketergesaan, karena hasutan, atau karena ajakan yang tidak baik. Oke, bersikap baik, berlaku baik dalam kemarahan itu juga kedewasaan. Nah, mudahnya itu begini, seorang anak umur 18 tahun berperilaku seperti orang 30 tahun itu dewasa sekali. Nah, orang 60 tahun tapi bersikap seperti anak umur 24 tahun itu tidak dewasa. Bersikap dewasa semudah mungkin berarti mengambil sikap orang-orang yang lebih tua dari kita, ditarik ke sikap pribadi kita yang sekarang. Konsepnya sederhana bahwa kedewasaan itu bukan fungsi usia, tapi fungsi pengendalian. Orang yang kendali dirinya baik disebut dewasa. Mau marah, tidak berlaku marah walaupun merasa marah. Gitu. Mau berkomentar, tapi menahan dirinya dari berkomentar. Karena itu hanya akan melukai orang atau merugikan dirinya. Nah, ini disebut dewasa. Berarti anak-anak muda yang ingin menjadi dewasa semudah mungkin harus belajar mengenali dorongan-dorongan dalam dirinya. Dia hanya bilang, gitu ya, oke. Terus bicara yang lain. Berarti apa? Itu terlalu kecil, tidak penting bagiku, bukan untukku, itu urusannya, dan sama sekali tidak pantas bagiku untuk melayani. Bayangkan itu. Itu saya ingat, gitu. Lalu si Roger Moore, James Bond, di interview, dia bilang, it's not what you say, it's how you say it. Gitu. Saya, anak muda ini umur 17 tahun, saya bilang, oh my god, bener ya. Bukan yang kita katakan, tapi cara mengatakannya. Jadi sejak umur 17, sejak mendengar itu, saya berhati-hati tentang cara menyampaikan daripada yang ingin saya sampaikan. Nah, banyak anak muda kalau mendengar orang bicara sudah berpikir tentang apa yang mau dikatakan. Nah, karena saya sejak muda lebih sadar, saya sudah tahu apa yang saya mau katakan. Yang saya pikirkan adalah bagaimana cara menyampaikannya. Nah, concern saya, perhatian saya tentang cara itu menjadikan saya lebih tua daripada usia saya dulu. Sehingga orang sering sebut saya sok tua. Itu karena cara saya bicara
cara-cara orang tua, seperti cara saya menaruh tangan seperti ini, menggagahkan diri lalu bicara dengan tangan kanan. Karena tangan kanan ini hubungannya ke otak kiri, tempatnya pengetahuan, analisa. Jadi orang yang bicaranya dengan tangan kanan aktif itu orang yang menganalisa, orang pandai. Sedangkan kalau saya banyak bicara dengan tangan kiri, ini ke otak kanan, tempatnya emosi, penciptaan, ngarang. Jadi kelihatan saya terkena, terluka, emosi, mengarang cerita, mengarang jawaban. Jadi saya kendalikan diri saya dengan mengurangi gerakan tangan kiri, dengan melebihkan gerakan tangan kanan. Dan satu lagi, orang tidak suka ditunjuk. Jadi saya mengurangi kebiasaan menunjuk, saya meminta, menunjuk seperti meminta, gitu. Kemudian kedewasaan itu kelihatan pada kedamaian hati. Oke, orang yang hatinya damai, tidak perlu banyak mengatur dirinya akan kelihatan berwibawa, lebih tua, lebih dewasa. Nah, anak muda sulit karena memang anak muda tidak secara alamiah damai pada usia itu. Itu impiannya besar, keraguannya besar, kekecewaannya besar, anti mainstream gitu toh. Kehidupannya masih dibiayai mainstream, yaitu gaji orang tuanya sebagai pegawai negeri mainstream banget, tapi dia benci yang mainstream. Dia selalu mau yang anti mainstream. Ya, nah, kalau kita belajar mendamaikan diri dalam ibadah, dalam sembahyang, kan kalau ada orang belajar semadi, ya sebetulnya setiap hari seorang muslim itu bersemedi 5 kali setidaknya. Dan sudah seperti saya, semedinya sudah tidak boleh putus setua saya. Setiap saat itu sadar tentang hubungan kita dengan Tuhan, tentang niat kita untuk memuliakan sesama, melihat pengemis, mendoakan. Bukankah itu semedi? Nah, di dalam meditasi yang konsisten itu, yang saya pelajari sejak muda, mudah kita kelihatan dewasa, ya, karena damai. Nah, di dalam kedamaian itu terasa kalau orang tidak damai. Anak muda yang dewasa kalau lihat orang tidak damai, berhati-hati supaya orang itu kedamaiannya tidak semakin buruk, tidak semakin rusak dengan bicara menunjuk, atau ini ya, dia bicara terus kita bilang tuh, banyak anak muda gitu, kalau nggak setuju kelihatan gitu, atau dia mulai ke sana, atau satu lagi apa, ini analisa nggak setuju gitu, ini analisa nggak setuju. Kalau kita tahu dia itu, kita akan jaga tangan kita. Nah, terus supaya dia, karena dia, kita lihat dia merasa minder dengan dirinya. Kalau kita dewasa, anak muda yang dewasa akan jaga tangannya seperti terkendali. Satu lagi, setiap dia mengatakan apapun kita tersenyum mengangguk. Lebih baik dia bicara salah, saya setujui, gitu, daripada dia bicara saya salah lalu saya geleng-geleng. Karena kalau dia bicara salah, saya mengangguk, dia melihat saya sependapat. Sehingga waktu saya memberikan anjuran adalah pendapat tambahan pada pendapatnya, bukan menyalahkan. Jadi kedewasaan tuh. Loh, jadi kedewasaan itu bukan hanya masalah tua, lalu elegan, lalu keren, tidak. Anak muda bisa berhati-hati. Nah, apakah anak muda yang elegan ini nanti waktu dia pulang ke tempat kosnya sendirian di dormnya akan tetap bijak? Tidak selalu. Tidak selalu. Itu. Oke, saya waktu itu saya ingat sekali, saya umur 40 tahun awal, 40. Jadi saya jadi konsultan bisnis sejak muda, menjabat di bank, vice president umur 33 tahun, 36 tahun saya mengundurkan diri, mau 37 untuk berbisnis. Saya jadi konsultan nih pada umur 40 di airport. Ibu Lina jalan ke depan dulu, saya ini kopernya itu saya dorong di kereta sambil saya naikin, dorong saya naikin, dorong saya naikin, gitu. Dewasa nggak itu? Tidak. Klien saya papasan, selamat siang Pak Mario, saya turun. Selamat siang, anggun lagi sore. Selamat siang.
ya, lihat ya, berarti kedewasaan itu juga masalah kendali. Masalah kendali bukan hanya mengendalikan dalam interaksi hari per hari, tapi kendali untuk selalu mapan. Tapi saya tidak suka. Pada dasarnya Mario kecil itu masih ada di dalam diri saya. Masih nakal, masih suka main-main, suka ganggu, suka jahilin orang. Masih, oke? Jadi dalam kesendirian saya mengizinkan nakal-nakalnya diri. Itu. Kenapa saya senang sekali? Saya sudah mungkin 10 tahun tidak setir mobil sendiri. Tapi kalau dulu saya setir mobil sendiri senang. Nggak ada orang gitu, nyanyi macam-macam. Sendirian kan nggak ada orang. Gitu. Nah, sekarang saya mau nyanyi bagaimana? Ada driver, ada Ibu Rina di sebelah saya, gitu kan. Terus ada reputasi yang harus dilindungi. Ya. Indah sekali menjadi anak muda yang berupaya mendewasa. Karena dia akan bocor-bocor. Seperti tadi loh, yang dorong-dorong kereta naik gitu ya. Tetapi kalau sudah mulai terbiasa mendewasakan diri ini. Kalau sudah mulai terbiasa, nanti kita itu akan mengacu kepada satu pribadi ideal. Kalau kita sudah mulai mendewasa ya. Akhirnya kita tahu, oh ini loh pribadi idealku. Nah, aku itu berlari-lari di sini. Kadang-kadang marah di sini, kadang-kadang protes di sini, kadang-kadang suudon, kadang-kadang sedih di sini gitu tuh. Mutung, nggak usah deh, pokoknya aku nggak mau urusan itu di sini. Tapi pribadi idealnya di sini. Kalau sudah tahu ini, sudah paling tidak kita aman. Jadi kalau semua perilaku muda, nakal, anak-anak, kekanak-kanakan ini meletihkan kita, kembali ke pribadi ideal. Gampangnya begitu. Jadi mau sedih, mau marah, pribadi ideal. Nah, yang contohnya saja kalau saya sedih gitu karena ketidakamaнаhan orang, gitu sedih terus saya bilang gini, tuh katanya Mario Teguh menasihatkan kalau kamu beriman kamu tidak sedih. Karena apapun sudah terjadi dalam kewenangan Tuhan, dalam izin Tuhan. Begitu itu langsung kembali ke pribadi ideal saya. Saya katakan apa? I am not going to be at loss. Saya tidak akan hilang, tidak akan rugi. Kenapa? I am protected by the Lord. Saya terlindungi oleh Tuhan. Gitu. Bayangkan tuh keyakinan seperti itu. Nah itu kedewasaan. Nah, idealnya itu ditarik semudah mungkin. Jadi dalam kasus saya menjadi seorang pejabat lumayan tinggi di bank pada usia yang muda. Anak buah saya ada yang 20 tahun lebih tua dari saya. Berarti waktu itu secara empiris, secara terukur, ada patokan. Oh berarti saya sudah dewasa. Pada umur 33 tahun. Kemudian saya menjadi konsultan perusahaan berskala dunia. Pada umur 34-35. Direksinya umur 60-an. Berarti sebagai anak 34 tahun saya seimbang berbicara dengan orang-orang 60-an. Kemudian meningkat sampai bukan lagi orang itu tinggi yang sebanding dengan saya sebagai anak muda, tetapi besar jumlahnya. Itu kedewasaan yang lain. Gitu. Karena di dalam pelayanan seperti katakan saja yang saya lakukan sekarang, puluhan juta orang yang saya layani melalui program di Metro TV, Golden Ways, itu kan mulai dari anak-anak sampai ke orang yang sangat senior. Dari anak-anak yang memang tidak cukup tahu, sampai ke orang yang berkali-kali lipat lebih ahli dari saya. Saya tidak mengalahkan mereka, dan saya tidak merendahkan yang di bawah, tapi saya sesuai. Kedewasaan itu. Bukan untuk mengalahkan orang. Sesuai. Anak-anak ketawa dengan humor saya. Orang-orang tua tersenyum dengan humor saya. Yang muda-muda mengangguk karena kebijakan yang saya sampaikan. Yang tua-tua bilang terima kasih Tuhan. Ada anak muda kau ajari sesuatu yang aku sudah tahu lama. Bayangkan itu. Jadi kedewasaan itu begitu. Nah, tiru orang, ambil tokoh, ambil sosok yang kedewasaannya kita mau bangun dalam diri kita sendiri, lalu ambil keuntungan, tarik seawal mungkin sehingga kita bisa dewasa semudah mungkin.